Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang bertemakan tentang bersyukur di saat mengalami penderitaan, terluka, tersakiti. Tema ini sebenarnya diilhami kemarinnya saya mengalami luka di jari saya, terkena pisau karena saya mau motong pisang, kemudian terjadi halangan sehingga terkena jari saya. Dan ternyata kemudian karena jari saya ini terluka, menjadikan kegiatan saya menjadi terkendala. Saya mau main gitar, tidak bisa. Mau membantu istri saya masak-memasak, tidak bisa. Dan jadi repot dalam kegiatan kehidupan saya sehari-hari. Ternyata luka yang kecil, satu jari saja, hidup menjadi terkendala. Dari situ kemudian saya merenungkan atas berkat kasih Tuhan. Saya justru dengan mendapatkan luka ini, saya jadi dapat menyadari, merenungkan betapa seharusnya saya sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Baru saja kena pisau sedikit saja, hidup saya menjadi terkendala. Padahal berkat Tuhan, di dalam kehidupan saya selama ini sungguh luar biasa. Udara, saya bisa bernapas karena ada O2, ada oksigen yang gratis. Sudah 60 tahun saya bernapas cuma-cuma, tidak berbiaya. Saya dapat sinar mentari. Saya biasa setiap pagi rutin bersepeda, dapat menerima kehangatan sinar mentari yang menyehatkan hidup saya. Kemudian saya bisa melihat pemandangan waktu saya bersepeda, sehingga hati saya merasakan sukacita. Dan kemudian juga banyak hal yang Tuhan berikan, hal-hal yang lebih besar, yang banyak. Tetapi saya sering lupa untuk bersyukur. Dan kemudian ketika saya menerima luka ini, saya benar-benar justru bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan saya berkat yang luar biasa, yang saya tidak minta, tapi Tuhan sudah memberikan untuk membantu kehidupan saya. Begitu banyak berkat, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman ini, tidak ada kata terlambat. Saya sekarang harus bertobat, harus minta ampun kepada Tuhan, bahwa selama ini saya kurang bersyukur. Dan saya sekarang hendak bersyukur atas berkat anugerah kasih Tuhan. Saya hendak bersyukur dari hal yang kecil. Saya hendak setia pada hal-hal yang kecil, perkara-perkara kecil. Karena Tuhan sudah memberikan perkara-perkara yang besar. Maka saya harus belajar dari hal yang kecil. Saya hendak setia pada perkara-perkara yang kecil, dan kemudian kalau yang hal-hal yang sederhana saja saya bisa bersyukur, maka kemudian saya akan bersyukur lebih banyak lagi untuk berterima kasih, bersyukur atas berkat anugerah, kesempatan kehidupan, talenta, karunia dari Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dari pengalaman saya kena pisau ini, maka sekarang saya belajar untuk tidak mengeluh, tidak menggerutu. Bahkan ketika saya menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kemudian ketika saya menerima hinaan, cercaan, makian, karena kadang-kadang saya lebih senang pujian. Kalau saya mendapatkan pujian, saya senang. Ketika kemudian banyak harapan yang dapat dipenuhi, saya senang. Tetapi ketika hanya masalah kecil saja, saya kemudian mengeluh dan menggerutu. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan merelakan, membiarkan itu terjadi? Padahal berkat-berkat yang lain lebih besar.
Kemudian hidup saya juga kadang tergantung oleh sikap orang. Kalau orang lain memuji saya senang. Tapi ketika saya mendapatkan caci maki, saya sedih, menderita. Kemudian saya marah. Kemudian ketika ada orang yang menghina saya, meremehkan saya tersinggung. Jadi hidup saya tergantung oleh pihak eksternal. Hidup saya tergantung dari pandangan orang lain, dari sikap orang lain. Tetapi sekarang saya sungguh-sungguh mau belajar banyak. Saya bersyukur mendapatkan pujian, tapi saya juga hendak bersyukur ketika ada orang yang menghina saya, meremehkan saya, memaki saya, memfitnah saya, mengkhianati saya. Saya belajar bahwa apapun yang nampak negatif itu akan dijadikan baik, menjadi hikmat yang baik bagi saya. Jadi sekarang saya mau belajar menerima sesuatu yang menyenangkan maupun yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Saya belajar untuk menerima pujian dengan tenang, tapi saya juga mau menerima dengan syukur caci maki, makian, hinaan, fitnah. Saya berusaha belajar untuk bersyukur dan menerima cacian, makian, hinaan, fitnah. Karena toh saya juga bukan manusia sempurna. Ada kekurangan, kelemahan yang layak untuk dihina, dimaki, dicaci, diremehkan. Kalau saya dipuji ya syukur, karena mungkin ada kelebihan di dalam diri saya. Jadi saya tidak ingin tergantung oleh sikap pandangan orang lain, apakah itu caci maki atau pujian. Tapi saya akan tetap bersyukur, berterima kasih kepada yang memuji maupun yang mencaci maki saya, yang menghina saya. Saya tetap akan berusaha tersenyum-senyum saja. Tidak usah sedih, tidak akan menderita. Saya berusaha untuk tidak merasa sakit hati, terluka. Tapi saya akan tetap bersyukur apapun pandangan sikap orang lain terhadap saya. Sehingga saya menjadi ringan, hidup saya menjadi tetap bisa bahagia, tentram, damai sukacita. Saya akan melihat dengan pandangan positif apapun sikap orang terhadap saya. Caci maki bukan yang negatif bagi saya sekarang. Saya berusaha menerima caci maki, hinaan bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif, yang justru saya belajar banyak bahwa saya masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga wajar kalau saya dihina, dicaci maki, diremehkan. Jadi saya berusaha untuk tersenyum saja. Saya ingin tersenyum untuk menjalani hidup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, Tuhan memberkati. Salam damai.